Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sesi ini kita akan belajar mata kuliah yang akan saya bahas ringkas dalam video sebagai berikut. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa kerjakan kelompok. Di sesi ini kita akan bahas tentang aktivitas dan tanggung jawab manajemen. Pendekatannya lebih bagaimana fungsi akuntansi, mendukung atau memberikan informasi terhadap aktivitas produksi. Nah, sehingga perlunya pengendalian oleh akuntansi atau disebut juga bagian ilmu ini adalah akuntansi manajemen. Apa itu fungsi manajemen dalam akuntansi? Fungsi manajemen akuntansi itu mulai dari perencanaan atau planning, ya, pengarahan dan pemotivasian atau directing dan motivating, dan pengendalian kontrol. Dan ini adalah fungsi-fungsi dari pengendalian dari akuntansi, terutama apabila perusahaan itu adalah perusahaan manufaktur atau pabrikasi. Perlunya pengendalian pada biaya produksi. Mengapa biaya produksi ini penting? Karena apabila biaya produksi meningkat, maka akan mempengaruhi dengan nilai jual suatu produksi. Nilai jual itu akan berpengaruh terhadap nilai produksi akan berpengaruh terhadap nilai jual. Jadi biaya produksi ini akan mempengaruhi nilai jual. Jika nilai jual terpengaruh, maka ini akan terpengaruhi dengan pendapatan atau revenue yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Nah, biaya langsung eh, suatu produksi, tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu, biaya produksi itu terbagi dari dua klasifikasi utama, biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini apa? Biaya overhead pabrik adalah biaya lain-lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan produk, tetapi dibutuhkan dalam suatu produksi, gitu ya. Jadi dia tidak berhubungan langsung, tapi dibutuhkan dalam suatu proses produksi. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga bagian-bagian dari akuntansi biaya. Jadi akuntansi biaya ini adalah konsentrasinya bagaimana kita mengendalikan biaya dalam suatu produksi. Baik, dan juga di materi ini Anda akan dikenalkan dengan istilah job order costing system dan proses costing system. Job order costing system adalah analisa perhitungan cost, biaya cost, khusus pada produk-produk pada barang yang cenderung dilakukan setelah ada pemesanan. Jadi ada baru dilakukan aktivitas perhitungan job order cost system itu. Jadi based on order. Contohnya misalnya perusahaan pembuatan produk khusus ya, misalnya pembuatan mesin khusus. Mesin itu cost-nya akan dihitung oleh perusahaan A misalnya. Apabila ada pesanan kepada A, baru dihitung cost-nya berapa. Nah, proses cost system selanjutnya adalah biaya yang pendekatan pada produk yang rutin diproduksi walaupun tidak ada permintaan khusus. Contohnya misalnya perusahaan snack gitu ya, tidak ada pesanan snacknya tetap dibuat gitu. Jadi relatif tetap biayanya. Baik rekan-rekan, kita juga di sini akan belajar tentang just in time di sesi ini. Just in time ini secara logika adalah pesanan suatu bahan baku atau bahan pendukung suatu produksi akan dilakukan pemesanannya apabila ada konsumsi, apabila ada produksi. Jadi memastikan pesanannya itu sesuai dengan kebutuhannya. Tujuannya apa? Agar tidak menumpuk pesanannya di gudang, karena itu menimbulkan resiko. Agar tidak menimbulkan kerusakan atau resiko pembiayaan penyewaan gudang dan lain-lain. Jadi dipesan sesuai dengan waktunya, sehingga namanya just in time. Selanjutnya kita akan bahas juga tentang activity based costing. Activity based costing atau ABC adalah metode perhitungan costing berdasarkan aktivitas setiap produksi. Activity based costing itu dibahas khusus pada pembahasan khusus. Rekan-rekan bisa pelajarin atau nanti saya sampaikan juga video penjelasan activity based costing di sesi ini. Baik, terima kasih. Selamat belajar.